Dia layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Yesus
Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan kebaktian, renungan lewat YouTube atau kebaktian online ini. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup di atas dasar yang kuat dan benar. Hidup di atas dasar yang kuat dan benar. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-7, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bagian-bagian terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Jadi dari pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-7 ini adalah khotbah Yesus di bukit. Jadi banyak hal yang Yesus ajarkan, Yesus sampaikan kepada para pendengar pada saat itu. Dan pada bagian terakhir Yesus berkata bahwa kalau orang yang mendengar khotbahnya itu, kalau orang yang mendengar firman-Nya itu melakukan apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, maka dia disamakan dengan orang yang bijak. Orang yang bijak dikatakan karena dia mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Jadi dia mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Kemudian kalau nanti datang, kalau datang dikatakan hujan, kalau banjir datang, kalau air itu datang, arus air itu datang, lalu kalau angin kencang itu datang, maka rumah itu tidak rubuh, rumah itu tidak rusak, rumah itu tidak goyah. Karena ada dasarnya, ada dasar yang kuat, ada dasar yang benar, ada batu yang mendasari rumah tersebut. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman yang dia dengarkan, disebut dengan orang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Karena dia disamakan dengan orang yang membangun rumah tetapi di atas dasar pasir. Kalau kita membandingkan dengan Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49, kisah yang sama, khotbah Yesus yang sama diceritakan di situ, itu dikatakan bahwa tanpa dasar. Jadi dia mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Dia mendirikan rumahnya tanpa dasar. Sehingga ketika hujan datang, banjir melanda, angin kencang datang, maka rumah itu tidak kuat. Rumah itu akan rusak. Rumah itu akan roboh. Sehingga besarlah kerusakannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan orang yang bijaksana karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dia meletakkan rumahnya di atas dasar yang kuat, yang membuat rumah tersebut mampu bertahan menghadapi masa yang akan datang, yang membuat rumah tersebut tidak rusak walaupun datang angin, walaupun datang hujan,
Walaupun datang banjir, tapi tidak ada kerusakan pada rumah itu. Tapi rumah itu tetap kuat, rumah itu tetap kokoh, sehingga selamatlah orang yang ada di rumah tersebut. Tetapi orang yang bodoh, maka dia mendirikan rumah itu tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, tanpa mengantisipasi bahwa hujan akan turun, tanpa mengantisipasi bahwa banjir akan datang, tanpa mengadakan persiapan untuk angin yang akan melanda rumah tersebut. Memang waktu rumah itu dibangun, tentunya pada waktu itu, waktu Yesus menyampaikan khotbah ini, ya, rumah itu dibangun pada waktu di mana hujan belum turun. Orang membangun bukan waktu hujan turun. Waktu rumah itu dibangun bukan dalam keadaan di mana banjir akan datang atau banjir itu sudah datang. Orang membangun rumah pada waktu itu bukan waktu di mana angin datang melanda, angin kencang datang melanda. Mereka membangun rumah waktu tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin. Tapi angin, hujan, banjir adalah satu keniscayaan. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Sesuatu yang di depan itu akan terjadi. Di mana hujan, banjir, angin tersebut datang untuk menggoyahkan rumah itu. Untuk merusak rumah itu. Untuk menjadi seperti apa, ujian seperti itu ya. Seperti satu percobaan yang mau menyatakan apakah rumah itu memang kuat atau rumah itu tidak kuat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab menyatakan kepada kita, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita disebut orang yang bijaksana. Kenapa kita disebut bijaksana? Karena kita menyiapkan diri kita, menyiapkan rumah kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di depan. Hidup ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menyatakan bahwa tidak akan ada hujan, tidak akan ada banjir, tidak akan ada angin yang kencang. Ke depan akan terjadi yang namanya hujan, akan terjadi yang namanya banjir, akan terjadi yang namanya angin kencang. Sekarang kalau kita bijaksana, maka kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Akan ada hal-hal yang akan yang akan datang untuk menghancurkan hidup kita. Akan datang kesukaran-kesukaran yang akan coba membuat hidup kita hancur, hidup kita susah, bahkan memusnahkan hidup kita. Lalu bagaimana antisipasi kita? Mungkin kalau kita tadinya tidak menyiapkan dan memikirkan bahwa ke depan itu akan ada kesukaran, akan ada yang namanya hujan, akan ada yang namanya banjir, akan ada yang namanya angin kencang, maka mulailah kita berpikir. Tadi saya katakan memang waktu itu orang tidak mendirikan rumahnya pada waktu hujan itu turun, pada waktu banjir itu datang, pada waktu angin kencang itu melanda. Tapi pada waktu yang baik, ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir. Tapi ketika orang itu bijaksana, maka dia akan menyiapkan hidupnya untuk menghadapi hujan, banjir, dan angin kencang itu. Sehingga ketika hujan, ketika banjir, ketika angin kencang itu datang, dia tidak goyah, dia tidak rusak, dia tidak binasa, dia tidak menderita kesukaran itu. Tapi dia mendapatkan kekuatan, dia selamat, dia bisa menghadapi kesukaran yang akan datang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah sesuatu yang kita lakukan dari sekarang untuk mengantisipasi hal-hal sukar yang akan datang di hari-hari yang kemudian. Jadi sekali lagi, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka itu sama seperti kita mendirikan rumah kita, meletakkan rumah kita di atas dasar batu. Sehingga ketika datang hujan, datang banjir, angin kencang, maka kita tidak rusak. Kita tidak binasa, kita tidak rubuh, tetapi kita selamat. Karena kita mendirikan rumah itu di atas batu. Jadi kita tidak hancur, kita tidak binasa, kita tidak menderita karena kesukaran itu Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan kekuatan, keselamatan. Karena apa? Kita melakukan
firman Tuhan tersebut. Melakukan firman Tuhan itu menjadi satu persiapan kita, sama seperti kita hidup lalu meletakkan hidup kita di atas dasar yang kuat dan benar itu. Sehingga apa yang akan terjadi di depan kita? Manusia suka sekali untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Sehingga kalau di depan itu terjadi sesuatu, maka sudah ada obatnya seperti itu. Sudah ada way out-nya, jalan keluarnya. Sudah ada solusinya. Ya, orang mengantisipasi apakah lewat kepintarannya, lewat kekayaannya, mengantisipasi sesuatu yang akan ke depan. Dan saya katakan, di depan akan datang hal-hal yang coba kalau bisa merusak kita. Di depan akan terjadi, tadi saya katakan ya, ada hujan, ada banjir, ada angin. Tujuannya kan kalau kita lihat mau menghancurkan rumah itu. Rumah mana yang hancur? Ya, yang tidak didirikan di atas dasar batu. Jadi kan sama-sama yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak melakukan firman Tuhan sama-sama dihantam oleh hujan itu, oleh banjir itu, oleh angin kencang itu sama. Tapi bedanya adalah yang melakukan firman, walaupun ada kesukaran itu, ada hujan turun, ada banjir yang datang, angin keras yang datang, ya air yang keras yang datang, ada angin kencang yang datang, dia selamat. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia dihantam oleh hujan, oleh banjir, oleh angin yang kencang itu, dan dia binasa, hancur, rusak, goyah, dan roboh rumahnya. Hancur kehidupannya, binasa kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita belum hidup di masa yang akan datang, tapi kita masih hidup di masa sekarang. Mari kita mengantisipasi hal-hal yang akan di depan. Dengan apa? Hidup melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan. Ayo kita hidup melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa berlindung pada kekayaan kita. Kita tidak bisa berlindung pada koneksi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa berlindung dari kepintaran kita. Karena Alkitab katakannya hanya batu itu yang bisa menyelamatkan, menopang rumah itu sehingga tidak hancur ketika menghadapi kesukaran-kesukaran itu, menghadapi hujan, banjir, menghadapi angin yang kencang. Jadi hanya dengan melakukan firman Tuhan, kita bisa sampai dengan selamat apapun yang akan terjadi ke depan. Kita akan selamat Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya mau kemudian membawa beberapa hal yang bisa kita hubungkan dengan hujan, dengan banjir, lalu kemudian dengan angin yang kencang. Saya mengajak kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-45, Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pada waktu itu terjadi kelaparan, tidak ada penghasilan Bapak Ibu sekalian. Dan hal itu masih akan berlangsung 5 tahun akan datang. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Allah sudah mengirimkan, dikatakan di sini Yusuf, untuk menyelamatkan umat Tuhan, untuk menyelamatkan Israel. Sehingga ketika kelaparan itu datang, bencana itu datang, tidak ada penghasilan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa ditanam, tidak ada yang bisa menghasilkan. Tapi umat Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, itu selamat. Itu tidak binasa, itu tidak mati, itu tidak punah. Mereka bisa terus melanjutkan kehidupan walaupun tidak ada bahan makanan yang dihasilkan lagi. Kenapa? Karena mereka adalah umat Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga saya yakin percaya lewat firman Tuhan ini, ke depan ketika datang kesukaran mungkin tidak akan terjadi kelaparan. Tidak ada penghasilan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan lagi untuk dimakan. Tapi ada pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kita anak-anak Tuhan. Yang kita dengar firman dan kita lakukan firman Tuhan tersebut. Lalu yang kedua saya mau mengajak kita melihat Matius pasal 13 ayatnya yang
20 sampai ayat yang ke-21, Matius pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan, dikatakan begini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tadi saya katakan bahwa angin, hujan, banjir, angin yang kencang itu adalah sesuatu yang datang dengan tujuan merusak, membinasakan, merobohkan kehidupan kita. Yang kedua ini dikatakan akan datang penindasan, penganiayaan. Bagaimana cara kita menghadapi hal itu? Alkitab katakan tetap bertahan di dalam mendengar dan melakukan firman. Kalau datang penindasan, penganiayaan itu, tetaplah kita ada dalam firman. Jangan tinggalkan firman. Jangan melangkah di luar firman. Apapun yang terjadi, kita hadapi itu di dalam firman. Dasar yang kuat, dasar yang benar itu. Sehingga apapun yang terjadi ketika datang penindasan, penganiayaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita bisa selamat. Kita tidak binasa. Di sini dikatakan kita tidak meninggalkan firman Tuhan itu. Kita tidak meninggalkan kebenaran itu. Lalu yang ketiga dikatakan dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Saya mengajak kita membuka 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ke depan akan datang dikatakan penyesat-penyesat. Dengan cara yang begitu rupa, dengan cara yang menurut manusia itu luar biasa. Lalu kemudian ya menyampaikan ajaran yang sepertinya firman, padahal bukan firman Tuhan. Yang berbeda dari firman Tuhan yang kita sudah terima, sudah dengar selama ini. Apa tujuan mereka? Penyesat-penyesat itu akan datang untuk membuat kita murtad. Membuat kalau boleh hidup kita ini binasa. Membuat kalau boleh kita ini kehilangan keselamatan kita. Tapi Alkitab katakan kepada kita, pegang firman Tuhan itu. Kalau nanti datang orang-orang penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu yang menyampaikan firman Tuhan yang berbeda dari yang kita dengar, dari yang rasul-rasul sudah sampaikan, dari yang kita sudah punya selama ini, maka tolaklah ajaran-ajaran tersebut. Jangan mau disesatkan. Sehingga saya tadi katakan, bagaimana yang kita buat untuk menghadapi hal-hal yang bisa merusak kita, menghancurkan kehidupan kita. Peganglah terus firman Tuhan itu. Lakukan terus firman Tuhan itu. Jangan mau dibelokkan, digeser dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita oleh rasul-rasul, oleh hamba-hamba Tuhan yang selama ini mengajarkan kita sesuai dengan Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Sehingga kalau datang hal-hal yang sukar itu, akan datang bencana, akan datang kesukaran, kelaparan, akan datang hal-hal yang membuat kita takut. Tapi kita bisa selamat, kita tidak rusak, kita tidak goyah, kita tidak hancur. Karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau datang penindasan, penganiayaan karena firman, kita memilih untuk tetap lakukan firman, tetap di dalam firman. Kalau datang nanti penyesatan-penyesatan, jangan murtad. Jangan mundur, jangan terima firman Tuhan yang berbeda dari Alkitab yang ada, yang sudah kita terima selama ini. Walaupun disampaikan oleh orang-orang hebat, walaupun disampaikan dengan cara-cara yang luar biasa, tetap pegang firman Tuhan yang kita sudah terima selama ini. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Jadi mari kita hidup mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Hal-hal yang coba merusak, menghancurkan kita, membinasakan kita. Dengan dengar firman. Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di depan kita, yang mau merusak, mau membinasakan kita. Dengar firman, lakukan firman. Jangan meninggalkan firman. Pegang firman Tuhan yang kita sudah terima selama ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya.
Bapa di dalam sorga, kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan nasihat kepada kami untuk kami menjadi orang yang bijaksana Tuhan. Tuhan, ke depan akan terjadi hal-hal yang coba untuk membinasakan kami, coba untuk memunahkan kami, coba untuk memberhentikan kelangsungan hidup anak-anak Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan sudah memberikan kepada kami Tuhan Yesus berita apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang akan terjadi di depan, yaitu dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi Tuhan sikap hidup kami semua anak-anak Tuhan yang ada, yaitu kami adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, kami membuat dasar yang kuat, dasar yang benar, sehingga ketika terjadi kesukaran, ketika terjadi penindasan penganiayaan, ketika terjadi penyesatan, maka kami tidak akan murtad, kami tidak akan binasa, kami tidak akan mundur Tuhan, karena kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami akan selamat Tuhan. Sampai pada akhirnya kami akan Engkau dapati selamat, Engkau dapati menjadi pelaku firman Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan dalam menghadapi kesukaran yang sedang kami hadapi Tuhan. Tuhan beri kami keselamatan, lindungi kami, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Walaupun dalam kesukaran, dalam keterbatasan, kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kebahagiaan, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam hal-hal yang kami akan buat dan kerjakan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan, dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.